Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Tiara Indriani dan teman saya. Nama saya Nidaul Hasana. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Kurikulum dan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Nah, yang pertama itu ada struktur kurikulum mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kurikulum yang dipakai saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun struktur kurikulum sekolah dasar kelas rendah dari kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas tinggi dari kelas 4 sampai kelas 6. Terus ada tabel itu dapat dilihat ada mata pelajaran, kegiatan belajar pembiasaan, muatan lokal. Dalam mata pelajaran itu ada pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, sains, pengetahuan sosial, kerajinan tangan dan kesenian, serta ada pendidikan jasmani. Nah, pada kegiatan belajar pembiasaan itu ada kegiatan pembiasaan. Nah, lalu mata pelajaran yang tadi saya sebutkan itu dan kegiatan belajar pembiasaan itu dijadikan satu. Jadinya itu pendekatan tematik. Jadi pendekatan tematik itu dimana tematik itu adalah mata pelajaran yang terpadu atau yang sudah dipadukan pada kelas 1 sampai kelas 3. Alokasi waktunya itu dalam 1 minggu itu ada 27 jam per minggu, atau bisa ditambahkan lagi itu jadi 30 sampai 32 misal untuk mengembangkan keterampilan atau pengetahuan anak atau pengetahuan dari peserta didik. Nah, pada kelas 4 sampai kelas 6 itu alokasi waktunya itu ada 32 sampai 35 jam per minggu. Pada kegiatan belajar pembiasaan, kegiatan pembiasaan itu bisa digunakan untuk literasi. Pembiasaan biasanya literasi itu yang ada di sekolah sebelum siswa itu memulai pelajaran. Jadi saat dia masuk, siswa itu dimulai literasi dari 10 menit sampai 15 menit. Lalu secara garis besar struktur kurikulum berisi sejumlah mata pelajaran yang tadi saya jelaskan. Lalu ada kegiatan belajar pembiasaan, itu yang tadi tentang literasi yang bisa diterapkan di sekolah. Lalu yang ketiga itu ada alokasi waktu yang tadi kelas 1 sampai kelas 3 itu kalau di kelas rendah itu bisa di pendekatan tematik dan alokasi waktunya itu 27 jam per minggu atau 30 sampai 32 per minggu. Mata pelajaran bahasa Indonesia diberikan di semua jenjang pendidikan formal. Dengan demikian, diperlukan standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia yang memadai dan efektif sebagai alat berkomunikasi, berinteraksi sosial, media pembangunan ilmu, dan alat pemersatu bangsa. Jadi, kenapa sih mata pelajaran bahasa Indonesia ini setiap sekolah pasti ada, setiap jenjang pendidikan kayak dari SD sampai SMA pasti ada bahasa Indonesia. Nah, karena bahasa Indonesia ini bisa digunakan untuk berkomunikasi antara manusia, bisa menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi, apalagi di negara Indonesia pasti dong pakai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu atau bahasa nasionalnya di Indonesia gitu, di suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, serta sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual produk budaya yang berkonsekuensi pada fungsi mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia itu kan adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Terus fungsinya itu kan bisa komunikasi kan antar manusia. Bahasa Indonesia itu interaksi, komunikasi, diskusi, semuanya gitu. Nah, di situ serta sastra Indonesia sebagai hasil cipta intelektual produk budaya yang berkonsekuensi
pada fungsi mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sastra Indonesia itu juga berpengaruh untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi sastra Indonesia itu memang harus diajarkan karena itu berfungsi banget untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu banyak bahasa-bahasa yang benar-benar formal dan itu biasanya lebih mendalam itu di sastra Indonesia. Nah, di situ ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia SD dan MI dari aspek yang pertama mendengarkan, kedua berbicara, ketiga membaca, keempat menulis. Yang pertama mendengarkan. Jadi siswa saat gurunya tersebut memberikan materi atau menjelaskan materi, memaparkan materi depan kelas, siswa itu dapat mendengarkan guru tersebut dengan baik, dengarkan dengan seksama agar ngerti dalam mata pelajaran itu. Nah, habis itu ada berbicara. Siswa dapat berbicara jika dia tidak mengerti dengan mata pelajaran yang telah dijelaskan oleh guru. Dan juga jika guru tersebut nanya sesuatu tentang materi itu kepada siswa, siswa itu wajib berbicara. Nah, itu kan kayak mengontrol atau membuat siswa itu bisa berbicara gitu, berani berbicara. Terus ada membaca, dimana kayak yang tadi saya jelaskan itu yang literasi bisa dipakai untuk sebelum mulai mata pelajaran, dimana siswa itu literasi atau membaca buku paling lama 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai. Habis itu juga membaca pas saat pelajaran bahasa Indonesia, guru juga bisa nih ngasih buku bacaan, buku cerita, dongeng, dimana jadi siswa itu membaca buku itu terus menulis. Jadi saat guru tersebut menjelaskan di depan lalu menulis materi itu, nah siswa bisa menyalin tulisan dari papan itu ke buku. Jadi siswa itu menulis materi-materi yang sudah ditulis oleh guru di depan kelas atau di papan tulis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Nidaul Hasanah. Selanjutnya, hakikat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Teori pembelajaran di SD kelas rendah. Karakteristik anak usia sekolah dasar yang antara lain telah mampu melakukan koordinasi otot-ototnya sehingga mereka selalu aktif bergerak melakukan aktivitas baik permainan maupun gerakan-gerakan lainnya. Di samping itu, kognitif mereka telah berkembang walaupun masih terbatas pada operasi-operasi tertentu yang konkret. Model pembelajaran yang diasumsikan cocok bagi murid kelas rendah kelas 1 sampai 2 SD itu adalah model-model pembelajaran yang lebih didasarkan pada interaksi sosial dan personal menurut Joyce dan Weil 1992, atau model-model interaksi dan transaksi menurut Brady 1985. Dari model-model pembelajaran yang didasarkan pada behavioral dan atau expository. Dari model-model pembelajaran tersebut dapat diidentifikasi berbagai prinsip pembelajaran. Yang pertama ada libatkan murid supaya aktif belajar. Di sini melibatkan murid misalnya bisa dengan menggunakan pada saat proses pembelajaran, adanya merencanakan kegiatan pembelajaran, terus adanya diskusi, terus menanamkan mereka keterampilan yang merupakan dasar untuk belajar seumur hidup. Yang kedua, dasar pada perbedaan individual. Nah, yang perbedaan itu ada pada pengalaman dan minat murid yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, pembelajaran akan lebih berhasil jika berlangsung dalam konteks yang berkaitan dengan pengalaman. Yang ketiga, kaitkan antara teori dan praktik. Belajar akan sangat bermakna jika teori yang berkaitan dengan praktik dan tujuan-tujuan sosial. Nah, hubungkan antara pengalaman murid di sekolah dengan kehidupan mereka di luar. Keempat, kembangkan komunikasi dan kerjasama dalam belajar. Murid-murid mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan dan mendiskusikan ide-ide mereka, mengenal dan memecahkan masalah melalui kerjasama dalam sebuah tim. Terus mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah dengan kegiatan yang kooperatif dan berbagi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas bersama. Pembelajaran ini dapat diakomodasikan dalam model-model interaksi dan transaksi. Kelima, ada beranikan anak dalam pengambilan risiko dan belajar dari kesalahan. Murid yang belajar secara individual atau kelompok mempunyai kesempatan menerapkan ide-ide dan keterampilannya sendiri. Terus juga mencoba menyelesaikan masalah dan belajar dari kesalahan. Terus jenis pembelajaran ini dapat diakomodasikan dalam model pembelajaran behavior dan model ekspositorik. Selanjutnya ada model pembelajaran di kelas rendah. Joyce dan Well 1998 mendeskripsikan beberapa model-model pembelajaran. Tetapi model pembelajaran ini untuk kelas rendah harus disesuaikan dan disederhanakan lagi, yaitu ada dua. Pertama, ada pertemuan kelompok atau partner-partner dalam kelompok. Nah, dalam hal ini murid bisa merumuskan rencanaan, merumuskan masalah, tindakan, dan membuat kegiatan dan memberikan ide-ide untuk memecahkan sebuah masalah atau dalam sebuah kegiatan kelompok. Yang kedua, ada model pelajaran role playing atau bermain peran. Dalam hal ini murid dapat mengekspresikan dirinya baik dalam bentuk peran dan berpartisipasi dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan mengajar. Beberapa pendekatan yang masih dominan digunakan dalam pembelajaran bahasa antara lainnya ada 3. Pertama, pendekatan komunikatif, pendekatan cara belajar siswa aktif, dan pendekatan integratif dan tematik. Pertama, pendekatan komunikatif adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang mengutamakan kemampuan penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi. Yang kedua, ada pendekatan cara belajar siswa aktif, yaitu pendekatan CBSA. Adalah cara belajar yang mengutamakan kadar keterlibatan siswa secara aktif baik fisik maupun mental. Yang ketiga, ada pendekatan integratif dan tematik. Pendekatan integratif atau tematik adalah pendekatan belajar bahasa yang disajikan secara utuh, tidak terpotong-potong dan bersumber pada satu tema saja. Selanjutnya ada contoh materi pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan kurikulum 2004 KPK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah terdiri dari keterampilan berbahasa, kebahasaan, dan sastra. Pada contoh tabel berikut yaitu contoh materi pembelajaran kelas rendah yaitu kelas 3, sekolah dasar. Dalam dapat mendengarkan petunjuk, mendengarkan cerita, dan mendengar penjelasan. Dalam berbicara dapat mengomentari cerita, menjelaskan tokoh cerita, menanggapi sifat tokoh cerita, mendeskripsikan petunjuk, dan menanggapi masalah. Dan dalam membaca dapat membaca petunjuk dan melafalkan serta intonasi menggunakan intonasi yang tepat. Dalam menulis dapat menulis kalimat, menulis petunjuk, dan menulis teks sederhana, juga dapat menulis puisi sederhana.
Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.